Selamat malam pemirsa, kembali lagi hari ini bersama saya, Farah Hairunisa Irianti pada siaran Semanitra News, sumber informasi terakurat dan terpercaya. Pemirsa, saat ini dunia media sosial digemparkan oleh banyaknya masyarakat, terutama remaja atau Gen Z, yang mulai mensosialisasikan dan mengekspresikan pentingnya perhatian akan kesehatan mental. Pemirsa, setelah diulik lebih dalam, nyatanya berdasarkan data dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, sebanyak 1 dari 8 orang di dunia atau sekitar 970 juta orang mengalami permasalahan gangguan mental. Gangguan mental yang paling umum adalah kecemasan dan juga depresi, yang menyumbang lebih dari 40% dari total gangguan mental yang disebutkan. Di Indonesia sendiri, menurut data dari Riset Kesehatan Dasar 2018, sekitar 6,1 penduduk berusia 15 tahun ke atas mengalami gangguan mental emosional, dengan prevalensi tertinggi terjadi di kalangan remaja. Namun, akses untuk mendapatkan layanan kesehatan mental masih sangat terbatas. WHO mencatat bahwa hanya 2% dari anggaran kesehatan di seluruh dunia yang dialokasikan untuk kesehatan mental, dengan jumlah tenaga ahli yang sangat terbatas, terutama di negara-negara berkembang. Di Indonesia, rasio psikiater hanya sekitar 0,3 per 100 ribu penduduk, jauh dari rekomendasi yang diberikan WHO, yaitu 1 per 100 ribu penduduk. Pemirsa, masyarakat juga berpendapat bahwa kesehatan mental adalah sesuatu yang harus diajarkan dan sama bahkan lebih penting dari kesehatan fisik, karena kesehatan mental ini dapat menunjang kesejahteraan hidup masyarakat. Namun di sisi lain, sebagian masyarakat juga beranggapan dengan diangkatnya isu mental health atau kesehatan mental justru membuat generasi muda lebih sensitif dan lebih mengaitkan segala masalah yang dihadapi dengan mental health. Seperti tren yang sekarang banyak dijumpai di TikTok atau di X yang dicap sebagai self-diagnosis. Fenomena ini adalah di mana saat banyaknya remaja atau Gen Z mengutarakan kekurangan tentang dirinya, tapi mereka kaitkan dengan permasalahan mental yang serius. Efeknya ini bisa dilihat dari data dari The Wall Street Journal yang mencatat adanya fenomena ini, di mana para remaja mendiagnosis dirinya sendiri dengan gangguan seperti ADHD, depresi, OCD, atau gangguan kecemasan hanya berdasarkan video atau artikel yang mereka lihat atau baca tanpa mereka lihat kredibilitasnya. Video-video semacam ini, pemirsa, bisa sangat populer dengan jumlah tayangan yang mencapai miliaran, namun para ahli kesehatan mental memperingatkan bahwa hal ini dapat membahayakan bagi viewers atau pengguna. Ketika pengguna cenderung mencari validasi atau pembenaran atas perasaan mereka di TikTok, resiko misdiagnosis atau penerimaan diri yang salah bisa meningkat dan bisa berdampak sangat berbahaya. Namun pemirsa, di sisi lain, kehadiran konten edukatif dari para profesional kesehatan mental juga memberikan manfaat yang sangat besar. Banyak psikolog, psikiater, dan konselor yang menggunakan TikTok untuk menjadi platform edukasi masyarakat terkait pentingnya menjaga kesehatan mental. Misalnya seperti akun-akun yang memberikan tips sederhana, cara mengatasi serangan panik, atau teknik pernafasan untuk mengurangi kecemasan, atau cara meredakan stres yang sangat banyak membantu masyarakat. Pemirsa, konten edukatif ini dianggap membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mental dan memberikan akses cepat untuk mendapatkan informasi yang valid untuk penanganan dari gangguan mental. Namun, berdasarkan efek negatifnya, tidak dapat dipungkiri juga bahwa kesehatan mental adalah suatu hal yang cepat atau lambat harus lebih diperhatikan dan dilakukan tindakan preventif. Di Indonesia sendiri, penderita gangguan mental diidentikan dengan sebutan orang gila atau sakit jiwa yang mendapatkan perlakuan yang kurang baik. Padahal seorang yang menderita kesehatan mental hanya perlu untuk diperhatikan dan mendapatkan pengobatan, penanganan, ataupun perlakuan yang nyaman dari orang-orang di sekitarnya. Maka dari itu, untuk menghimbau dan mempelopori pentingnya kesehatan mental, mari kita bersama-sama untuk menjaga kesehatan mental. Mari kita bicarakan, sembuhkan, dan hilangkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Salam akurasi. Sampai jumpa di berita selanjutnya.